Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Pak Randy selaku dosen pengampu SDGL serta kakak-kakak dan praktikum yang saya hormati. Perkenalkan, aku Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Kali ini akan mempresentasikan sekaligus demonstrasi pada praktikum Sains Data Geospasial lanjut. Acara ketiga mengenai pemantauan kesehatan tanaman kelapa sawit menggunakan model deep learning. Nah, proses awal yang kita lakukan yaitu bisa dilihat di sini. Coba saya share screen terlebih dahulu di bagian file ArcGIS terlebih dahulu. Nah, oke, kita masuk di file ArcGIS sini. Kita mulai dengan akuisisi data foto udara. Akuisisi data foto udara kali ini kita mengambil area kajian di daerah Sumatera karena fokus kajian kita berupa pohon kelapa sawit. Nah, di sini pohon kelapa sawit ini foto udara ini kita ambil dari website Open Aerial Map yang khusus yang memang sangat detail untuk pemantauan objek-objek menggunakan foto udara. Nah, seperti ini kita lihat ada banyak section-section dari kelapa sawit yang dapat kita amati di daerah Pulau Sumber, sekitar Pulau Sumatera seperti ini, Keban Agung. Nah, kemudian langkah pertama yang kita ambil yaitu mengambil sampel, berupa sampel dari image ini. Kita membuat spasi baru berupa sawit lawang agung. Tak perlu lama-lama, kita ambil sampel-sampel yang memang bervariasi sehingga nanti akan muncul model tersebut akan muncul varietas training dari training. Kemudian di sini kita lihat terkait dengan jenis-jenis sawit baik itu yang rapat maupun yang jarang-jarang ataupun sawit yang memiliki umur muda hingga umur yang tua. Sampel yang banyak tidak perlu banyak tapi merata dan menyeluruh di sekitar area dari foto udara kali ini. Kemudian setelah kita mendapatkan sampel tersebut, kita olah untuk ekspor data training. Ekspor data training tersebut nantinya akan menghasilkan beberapa foto-foto dari ekspor data training yang telah kita ambil. Di sini ada berupa image. Kita lihat ada image ini performatif atau raster. Nah, kita lihat di sini akan mencoba deteksi bahwasanya ini merupakan sebuah pohon kelapa sawit. Kemudian ada juga label ini berformat XML. Kemudian ada juga S3 accumulated state berupa format JSON yang berisi nilai dari koordinat XY, adapun juga dengan koordinat max, min, max terkait dengan class value dan class name-nya berupa pohon kelapa sawit. Kemudian setelah itu data training yang telah kita olah akan kita lakukan proses lebih lanjut yaitu pembuatan model deep learning. Nah, pembuatan model deep learning kali ini kita gunakan untuk memperoleh grafik dan eh, akurasi dari presisi dari pengolahan deep learning untuk mendeteksi dari sampel-sampel training tersebut untuk keseluruhan foto udara. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada model karakteristik ini memiliki dua hasil yaitu loss graph dan show result. Untuk loss graph ini menunjukkan hasil dari grafik yang kita peroleh yaitu untuk membandingkan antara data train dan data validation. Data validation tersebut ini menunjukkan bahwa X yaitu batch process dan loss. Loss-nya nilainya seperti apa dan apa hubungannya antara batch dan loss tersebut. Pada kedua kurva tersebut menunjukkan penurunan loss yang sangat signifikan pada batch proses dari 0 sampai 100. Di sini ada penurunan yang sangat signifikan. Namun grafik ini bertambah dari awalnya penurunan yang sangat signifikan bertambah perlahan-perlahan untuk data trennya. Nah, grafik ini menunjukkan bahwasanya model mengalami peningkatan performa selama pelatihan. Jadi, selama data training tersebut dijalankan, data tersebut relatif untuk naik dan tidak turun secara drastis. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwasanya dihasilkan data loss pelatihan yang lebih sedikit, yang lebih rendah dari data loss validation. Sehingga
menunjukkan adanya sedikit overfitting yang dapat kita perbarui dengan adanya pengambilan sampel-sampel yang lebih bervariasi dan lebih menyebar di beberapa area dari foto udara tersebut. Nah, kemudian ada juga di hasilnya berupa show result. Di show result ini kita dapat lihat ada grounded precision, dapat melihat ini bahasanya seperti apa objek-objek yang terdeteksi sebagai satu rumpun dari pohon kelapa sawit. Nah, seperti ini dapat kita lihat. Adapun juga file yang dimunculkan berupa model metric.html. Sini akan muncul learning rate slice. Adapun juga grafik tadi yang telah kita bahas. Adapun juga terkait dengan average precision score. Nah, average precision score yang saya peroleh APS ini yang kita peroleh yaitu 0,1079 bla bla bla. Ini mengindikasikan bahwasanya APS atau average precision score itu semakin baik pada nilai angka 1 di mana kita peroleh hasil saya yaitu 0,1 sehingga tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan karena variasi dari pengambilan sampel yang masih kurang sehingga dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan untuk pengambilan sampelnya. Nah, kemudian seperti ini agar ground truth atau prediction-nya itu lebih presisi pada satu pohon kelapa sawit. Hingga tidak boleh ngawur atau sembarang saat melakukan training data. Oke, kemudian proses selanjutnya kita ingin lanjut ke lihat ke kembali ke ArcSys Pro lagi. Di sini kita mengolah untuk inferencing. Inferencing ini akan menghasilkan data lainnya. Ini yang dihasilkan. Ini hasil yang model yang telah ditampilkan akan mengenerate ke inferencing ini, detect object, sehingga objek-objek mana sih yang memang terdeteksi sebagai uh, semakin banyak dan semakin merata, otomatis akan muncul inferencing ini. Kemudian ada pun juga setelah kita melakukan inferencing ini, kita mengubah untuk NMS atau non-maximum suppression untuk menghilangkan deteksi ganda atau deteksi yang kita butuh perlukan satu persatu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan RPS tersebut, kita ingin merubah kelapa sawit tersebut menjadi sebuah poin, yaitu menggunakan tools feature to point. Fitur to point ini kita gunakan untuk analisis kesehatan yang akan kita peroleh. Dengan sebelumnya kita ingin mengubah mengubah lawang agung ini untuk image processing untuk menghasilkan band arithmetic lawang agung. Nah, di band arithmetic lawang agung ini dapat kita lihat di sini akan muncul interpretasi yang berbeda antara beberapa sawit-sawit tersebut karena menggunakan VARI atau Visible Atmospherically Resistant Index. Ya, itu merupakan sebuah indeks vegetasi yang digunakan dalam penginderaan jauh untuk menilai kesehatan dan kondisi vegetasi. Yang kali ini kita ambil studi kasusnya yaitu kelapa sawit. Nah, dapat kita lihat di sini bernilai berkisar antara nilai min 9 hingga 18. Oke, kemudian nilai dari band aritmatik ini kita ubah untuk dengan standar deviasi. Kemudian untuk menghasilkan nilai-nilai yang lainnya, kita ingin menampilkan menghasilkan data kelapa sawit ini. Di data kelapa sawit ini kita coba open atribut tabel. Open atribut tabel berisi poin-poinnya. Kemudian kita tutup lagi. Kita ingin mengubah data tersebut untuk menghasilkan sebuah mean. Mean tersebut nantinya akan gunakan untuk rata-rata dari kesehatan tanaman kelapa sawit tersebut. Nah, hal ini sangat berhubungan sebelumnya yaitu kita membuat sebuah buffer untuk melihat datanya. Kemudian setelah kita zona ST kelapa ini, kita ingin menampilkan di sini. Nah, di buffer ini bisa terlihat seperti apa.
Kita coba buka itu tabelnya. Nah, di buffer ini kita lihat buffer distance-nya kita ambil 5 karena memang kemarin saat pengakuan di measure ini 5 meter antara jarak antara setiap tengah pokok dan hingga ujung. Nah, setelah itu kita dapatkan dari hasil MEAN tersebut untuk kesehatan vegetasi dari langsung itu sendiri, di mana untuk yang merah itu membutuhkan infection atau membutuhkan lanjut declining health atau penurunan kesehatan, moderate itu sedang, kemudian untuk sawit-sawit yang hijau ini menunjukkan maksudnya akselerasi aman. Nah, hal tersebut sangat beragam untuk setiap area dan cakupannya. Adapun di bagian sini itu cawe-cawe tersebut sangat membutuhkan inspection atau perhatian khusus terkait dengan adanya mungkin ada pekerjaan lain. Ini untuk declining health, kecenderungan atau berkorelasi antara yang need inspection dan declining health. Sini juga dapat kita lihat sawit-sawit yang sehat, healthy, dan moderate. Oke, dengan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya menggunakan model deep learning, kita mengambil sampel dari training, kemudian kita membuat model, membuat inferencing untuk menghasilkan, mengenerate model deep learning, kemudian kita hasilkan kelapa sawit dari titik berupa poin, dan juga kita menggunakan vari tersebut untuk melihat kesehatan dari vegetasi tertentu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan dari praktikum sains data geospasial lanjut acara ketiga. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.